Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Saldi Isra Profesor. Iya, Pak Karni. Silakan, apa reaksi Anda sebagai pakar korupsi? Ternyata kita mengalami tragedi yang begitu hebat. Seorang ketua mahkamah yang memegang palu, judge, hakim, yang di Amerika kalau kita kritik akan bilang, sepatu saya kelonggaran untuk kamu. Jawabannya cuma itu. Bahwa dia itu terlalu besar untuk ada kritik. Ternyata di kita ketuanya. Saya sebelum memberikan respon terhadap terhadap perdebatan kita dari tadi hampir 4 jam yang lalu, saya perlu juga menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nudirman Munir, karena saya juga tim investigasi dulunya. Jadi kalau disebut hasil tim investigasi itu diselesaikan 4 mata Refli Harun dengan Pak Mahfud, tidak benar. Orang di situ ada saya, ada Refli, ada Bang Buyung Nasution, ada Bambang Harimurti, ada Bambang Wijoyanto. Lengkap tim. Lengkap. Dan itu kita memang pada ketika itu tidak bisa mencarikan bukti yang kuat tentang apa yang terkait dengan Pak Akil. Keterbatasan waktu dan segala macam. Tapi kita bisa menemukan ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi yang lain, yang berujung kemudian hakim konstitusi itu mengundurkan diri. Jadi bisa dibaca kok, dilacak di Mahkamah Konstitusi, ada laporan tertulisnya, dan itu beberapa puluh halaman kita buat laporannya. Jadi tidak diselesaikan dengan 4 mata, tidak benar untuk soal itu. Yang kedua, saya kalau boleh cerita, tapi tentu tidak akan bagaimana Refli tadi menceritakan. Saya Senin kemarin sampai Rabu itu dengan teman-teman pengajar hukum tata negara kebetulan sedang melakukan kunjungan penambahan ilmu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi karena di Fakultas Hukum Andalas itu mau ada mata kuliah baru hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi beberapa dosen yang mau mengajar itu dibawa ke Jakarta untuk melihat langsung apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Rabu siang itu sebetulnya hari terakhir setelah selesai kegiatan kita mau ketemu Pak Akil. Mau pamitan lah karena sudah diizinkan selama 3 hari di situ. Tapi karena beliau sibuk, kita tidak jadi ketemu dan kita lebih memilih undangan makan siang dari Hakim Agung yang kebetulan dosen Andalas, Profesor Takdir Ramadi. Malamnya jam 7:30 saya pulang ke Padang, sampai sekitar 9:30 sampai di rumah, ada wartawan yang konfirmasi ke saya. Dia katakan, ini ada berita A1. Dan itu belum konfirmasi, Anda dapat cerita nggak katanya, bahwa Pak Akil ditangkap KPK. Saya itu bilang, wah enggak mungkin kata saya. Saya mengatakan tidak mungkin, kenapa tidak mungkin? Karena ya sidang yang begitu penuh hari itu, bahkan sampai jam 7 atau jam 7:30, yang saya bayangkan, masa iya ketua mahkamah yang orang menaruhkan kepercayaan tiba-tiba mau menggadaikan institusi ini dengan kesalahan pribadi. Tidak mungkin terjadi. Lalu kemudian saya coba konfirmasi ke beberapa tempat. Refli termasuk orang pertama yang saya ceritakan. Ini ada berita, tapi belum confirm kata saya. Zainal juga soal ini. Saya sebagai mungkin juga kayak para pengajar hukum tata negara lainnya, umumnya di Fakultas Hukum, ini sulit bisa menerima fakta ini. Kalau kita bicara lembaga-lembaga negara untuk penegakan hukum, contoh salah satu di antara yang selalu kita sebut itu kan Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang contoh itu dihancurkan oleh kejadian tanggal 2 September itu, tanggal 2 Oktober itu. Coba Pak Karni bayangkan, saya masih ada simpan di sini. Beberapa orang guru pengajar kewarganegaraan di SMA, dia katakan, Prof. Saldi katanya, selama ini kita menceritakan Mahkamah Konstitusi kepada siswa dengan cerita yang sangat baik. Sekarang kalau siswa tanya ke kami, bagaimana menjelaskan peristiwa ini katanya.
Coba bayangkan ini soal ini saja. Tapi menurut saya, itu sudah menjadi fakta. Saya mungkin hampir semua orang merasa sedih, marah, dan segala macamnya. Maka dalam konteks tertentu, saya bisa memahami kemarahannya Pak Jimli tadi, yang sampai mengatakan, hukum mati saja. Itu reaksi yang bisa dipahami. Kenapa? Ini kan lembaga dibangun dalam waktu yang cukup lama, sampai ke titik puncak. Tiba-tiba rontok. Saya bisa. Pak Jimli pasti tahu lah dia, bahwa tidak mungkin dihukum mati. Tapi dia ekspresikan kemarahannya itu. Dan menurut saya, itu ekspresi yang konstitusional menurut saya. Iya. Jadi bagi saya agak aneh juga kalau Pak Jimli tidak memberikan reaksi apa-apa. Ini soal Pak Jimli. Yang ketiga, kita sekarang kan mensyukuri juga kejadian ini. Kenapa dikatakan mensyukuri? Coba kita semua bayangkan, praktek suap itu berlangsung lama dan terus-menerus tidak diketahui, tiba-tiba gedung Mahkamah Konstitusi sudah rontok saja oleh praktek suap. Kalau dia terjadi sekarang, kita masih punya waktu panjang untuk membenahinya. Karena apa? Baru mungkin satu orang. Tapi kalau dia sudah menjadi praktek yang sistemik, sulit mengangkat Mahkamah Konstitusi ke level yang lebih tinggi untuk memulihkan kepercayaan orang banyak. Nah, itu makanya dalam batas-batas tertentu, saya menganggap ini harus disyukuri juga. Kenapa? Ada negatifnya iya, tidak mungkin ini tidak berimpact kepada institusi, tapi positifnya ada ruang untuk melakukan pembenahan yang mendasar. Pak Karni misalnya begini, saya baru sadar bahwa selama ini lepas dari kritik kita, terutama orang-orang hukum tata negara, itu di soal penyelesaian sengketa pemilu kada, panelnya kan permanen. Menurut saya itu keliru membuat panel permanen. Harusnya panel itu digilir terus-menerus sehingga sulit juga diidentifikasi oleh orang yang mau melakukan praktek curang. Satu. Yang kedua, jangan-jangan tidak ada aturan yang mencegah konflik of interest hakim. Misalnya, kalau ada hakim yang dalam panel itu berasal dari partai politik A, kemudian pemohonnya ada partai politik A, harusnya dia mengundurkan diri dari panel itu dan meminta orang lain masuk. Dan ini tidak ada. Coba hitung, berapa banyak misalnya kasus-kasus penyelesaian sengketa pemilu kada yang ditangani Pak Akil, yang kemudian ada pemohon atau pihak terkait atau siapapun di dalamnya, itu dari Golkar. Dan itu kan harus diantisipasi. Harus ada rule di antara mereka untuk mencegah itu. Yang ketiga, tidak ada juga upaya untuk mencegah konflik of interest misalnya. Hakim harus menolak menjadi anggota panel kalau kasus sengketa pemilu kada itu berasal dari daerah atau dari provinsinya sendiri. Karena kan ada emosional juga. Jangan-jangan ada motivasi mau menjadi orang hebat juga di daerahnya, lalu dia berperan besar di situ. Nah itu tidak ada. Jadi ini kan bahagian dari upaya perbaikan yang terakhir menurut saya. Tidak boleh hakim memesan perkara tertentu. Saya pernah kebetulan punya kesempatan magang di Mahkamah Agung Skotlandia. Itu semua perkara tidak ada hubungannya dengan ketua Mahkamah Agungnya yang menentukannya. Itu ditentukan oleh panitranya. Jadi panitera yang membagi pakai sistem computerized lagi. Jadi mau dapat hakim itu, kecuali nanti hakim mengatakan untuk kasus ini saya tidak mau menangani karena ada conflict of interest. Jadi ini dalam jangka pendek yang menurut saya harus dilakukan. Di luar itu, menurut saya, tadi saya bersyukur ada kesadaran teman-teman partai yang mengatakan, ada kekeliruan kita selama ini, membiarkan orang partai memiliki ruang masuk di institusi-institusi yang profesional, kayak Mahkamah Konstitusi. Harusnya menurut saya, orang partai sekarang berpikir, ya tolonglah untuk institusi kayak Mahkamah Konstitusi, kayak Mahkamah Agung, KPU, Bawaslu, BPK, itu tidak ada lagi orang partai masuk ke situ. Itu harus ada kesadaran baru di tubuh partai politik menurut saya. Tidak ada jaminan juga misalnya, kalau misalnya profesor yang duduk di situ akan independen. Tapi paling tidak, tingkat kecurigaan kita, tingkat ketidaknyamanan kita kepada orang partai di institusi yang menangani masalah partai, kalau ada orang partai, jauh lebih tinggi dibandingkan pada orang lain. Ini menurut saya harus dipikirkan baik-baik. Jangan dikatakan juga bahwa kita ini anti kepada partai politik dan segala macam. Enggak.
Ini kita mau memperbaiki sistem. Sistem harus diperbaiki. Ini hikmah yang harus diambil menurut saya dari kejadian yang kita terima, yang kita hadapi sekarang ini. Dan menurut saya sependapat ini soal Mahkamah Konstitusi ke depan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Yusril tadi, bahwa kita harus memikirkan dengan serius soal institusi yang mengawasi Mahkamah Konstitusi, dan itu harus eksternal. Tadi Bang Yusril menjelaskan ada problem konstitusional kalau diserahkan ke KAY. Karena putusan Mahkamah Konstitusi sudah eksplisit menyebut bahwa pengawasan KAY inkonstitusional. Nah itu, oleh karena itu mungkin menurut saya yang perlu dipikirkan adalah mungkin kayak MKH itu dipermanenkan tapi sekretariatnya diletakkan di Komisi Yudisial. Jadi orang paling tidak punya tempat untuk menyampaikan keluhan-keluhannya kalau dalam proses pencarian keadilan itu ada rasa keadilannya yang terabaikan atau yang kemudian diabaikan oleh pihak tertentu. Jadi KAY memang agak berat mencari argumentasinya menurut saya. Tapi kalau kemudian kayak MKH itu dipermanenkan tapi diletakkan sekretariatnya di Komisi Yudisial, itu jauh lebih netral. Sehingga apa? Kalau para pengacara merasa dirugikan bisa datang ke sini, siapapun yang dirugikan bisa datang di sini. Dan yang terakhir itu menurut saya, ini poin penting yang perlu disimak semua menurut saya. Putusan yang sudah diambil itu tidak bisa lagi dibatalkan melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi. Saya paham ada kepahitan bagi mereka yang kalah. Saya paham, semua orang paham itu. Tapi kepahitan itu harus kita telan baik-baik, jangan merusak sistem. Sistemnya sudah jelas, putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Tidak boleh lagi ada upaya hukum. Kalau misalnya di antara yang hadir di sini merasa dicurangi dan ada praktek suap, laporkan dong. Sehingga kemudian ada tindak pidana suap atau proses peradilan pidana suap yang berjalan. Kalau itu bisa dibuktikan oleh pengadilan dan pemberi dan penerima suapnya akan dihukum, lalu kemudian kalau penyuapnya ada kepala daerah yang baru dilantik atau yang telah dilantik, kemudian dia bisa diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan. Jadi ada jalan juga, jangan dibilang tidak ada jalan. Kalau dia sudah diberhentikan, kan pemilu akan dipercepat, ada ruang lagi untuk ikut bertarung, begitu. Baik, dengan suasana yang lebih baik. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira nggak ada waktu untuk jawab-menjawab. Waktu kita udah habis, Pak Muzakir. Terima kasih Pak Karni. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kalau ketua Mahkamah Konstitusi melanggar hukum, sesungguhnya saya tidak begitu kaget ya. Kalau yang lain pada kaget, saya tidak. Itu kan ketua Mahkamah Konstitusi juga manusia, dan kalau sudah manusia dia diberi kewenangan, ada kemungkinan juga penyalahgunaan. Saya kira itu hal yang bisa dipahami karena itu sifat manusia seperti itu. Mungkin yang paling kaget buat pribadi saya adalah pada saat hari yang bersangkutan, siangnya itu kami menguji pasal sebagai ahli pada saat itu adalah menguji pasal tentang suap. Gitu ya. Jadi pada jam 10.30, jam 10 kita sudah persiapan di situ, kita menguji pasal suap, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dimohonkan oleh pemohon. Yang intinya apa? Yang intinya adalah mengapa di dalam undang-undang itu delik kesengajaan itu hanya 5 tahun, mengapa dalam delik yang digabung pro parta dulus pro parta culpa itu kok menjadi ancaman seumur hidup, gitu ya. Ini yang nggak rasional sama sekali dalam doktrin hukum pidana, gitu ya. Kita minta supaya dibalik ya, kalau sengaja itu berat, alpanya mestinya lebih ringan. Saya kira kalau itu reasoningnya seperti itu. Terjadilah perdebatan-perdebatan yang karena kami melihatnya atau saya melihatnya itu dari perspektif ilmiah hukum pidana tanpa ada pretensi apapun, di situ terjadi diskusi dengan hakim-hakim yang lain yang intinya beliau katakan bahwa ini kan Indonesia situasi korupsi yang luar biasa seperti ini dan seterusnya itu rekamannya naskah teksnya itu sudah ada di webnya Mahkamah Konstitusi yang intinya seperti itu.
Tapi begitu 12 jam kemudian kami melihat di TV running text, kaget juga saya. Kagetnya itu bukan karena dia melanggar hukum, saya kira semua melanggar hukum, cuma besar atau kecil itu kan tergantung pada kita punya kesadaran atau tidak. Tetapi mengapa baru ngomong itu adalah seperti itu, kok malamnya seperti itu gitu, ada kontras sedikit lah. Nah, untuk kalimat yang seperti itu, akhirnya saya merenung, Mahkamah Konstitusi sebaiknya seperti apa gitu. Kaget juga ketika tadi ada toleransi bahwa Pak Jimli dan Pak Mahfud mengatakan harus dihukum mati. Saya juga bingung juga, lebih bingung ini daripada yang melanggar hukum, Pak, gitu ya. Karena apa? Dua profesor ini adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dua orang ini adalah yang mengawal konstitusi. Mengapa dia berpendapat spontanitas seperti itu? Mungkin tadi dikatakan emosional seperti itu. Mengapa dia berpendapat yang melanggar konstitusi? Saya katakan melanggar konstitusi gimana? Tidak ada satu pasal pun mengenai tindak pidana suap yang itu diancam pidana mati. Nah, ini yang saya ingin katakan sebagai pembelajaran kepada publik, ya, mereaksi kalau lagi emosional, janganlah dia mereaksi lebih dulu. Mungkin mengambil air wudhu, sholat, dan sebagainya, setelah tenang, baru kemudian bereaksi, gitu ya. Nah, kalau bereaksi dalam posisi seperti itu, yang reaksi itu ternyata melanggar hukum pidana dan juga melanggar konstitusi, nah, pertanyaannya, lantas publik masyarakat Indonesia itu belajar dari mana, gitu ya. Nah, inilah kita sebagai seorang profesor, sebagai ahli yang teman-teman yang lain ini, ya kita harus hati-hati dalam berpendapat seperti itu. Pendapatlah yang sejenisnya, tapi jangan melanggar undang-undang atau melanggar konstitusi. Nah, repotnya pada saat itu justru orang-orang awam, hukum yang seberat-beratnya itu lebih berat, lebih bagus daripada hukuman mati secara emosional. Jadi ini yang saya kira penting. Yang ketiga, saya ingin sampaikan Pak Karni, saya mencoba melajari undang-undang pemilu dan sebagainya. Saya selalu memberi advokasi bagaimana partai politik itu mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Jika terjadi satu pelanggaran pemilu yang jadi korban tidak pidana pemilu, saya sarankan ini loh teknis investigasinya supaya Andi cepat dalam satu proses ke pengadilan. Tapi ternyata mahkamah ini telah memperluas wewenangnya yang semula hanya berkenaan dengan perhitungan hasil pemilu, ternyata diperluas memeriksa pelanggaran pemilu. Dan ini bencananya sekarang seperti ini. Kalau hanya perhitungan hasil pemilu barangkali tidak terlalu menimbulkan masalah. Tapi begitu dia memeriksa pelanggaran pemilu, nah ini bencananya di sini karena apa? Ternyata para peserta pilkada atau pilkada-pilkada itu tidak suka dia lapor kepada polisi untuk ditegakkan dalam perkara pidana di pengadilan umum. Dia lebih senang itu dikumpulin nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi yang di sana ini yang saya kecewa luar biasa. Sebagai ahli hukum pidana, perkara pidana pelanggaran pemilu itu diselesaikan dengan proses administrasi. Sehingga kami mengecek satu persatu, wah ternyata keterlaluan ini. Diduga terjadi money politik hanya berdasarkan keterangan-keterangan yang kalau itu diproses secara pidana, barangkali akan ada proses kebenaran material. Ini hanya dicari pengujian secara formal saja. Ini yang membuat saya ini. Karena saya tanggung jawab terhadap ini, kami mencoba menguji satu orang, dia melanggar yang saya sebut sebagai sumpah palsu. Ternyata kami buktikan di pengadilan, saya sebagai ahli juga mengantar ini sampai di Pengadilan Negeri Jakarta, terbukti dia sumpah palsu. Padahal keterangan mereka yang dikatakan, oh ini mempengaruhi begini dan sebagainya itu dijadikan pertimbangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kesimpulannya adalah, ini bagaimana masalah pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu mestinya diadili di pengadilan umum, tapi tidak di Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir saya ingin sampaikan Pak Karni. Nah, terhadap yang terakhir ini, bagaimana kita supaya kita harus hati-hati dalam satu konteks mensikapi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang kebetulan itu menjangkau kepada petinggi di bidang Mahkamah Konstitusi ini. Saya sarankan kepada publik kita semuanya, marilah kita mereaksi secara rasional, jangan emosional. Kalau kita mereaksi secara emosional, saya khawatir nanti hakim pun emosional dan juga KPK nanti juga bisa emosional. Yang standar penegakan hukum itu menjadi tidak standar pula. Maksud saya adalah reaksilah yang rasional berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersifat objektif. Ini yang saya kira penting karena kita harus menggarisbawahi dalam prinsip penegakan hukum. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap seseorang membuat kalian berlaku tidak adil. Sebaliknya juga, jangan sekali-kali kecintaanmu terhadap seseorang membuat kalian tidak adil.
Saya kira itu penutup saya Pak Karni. Terima kasih. Ya, coba ada yang menarik tadi. Poin satu tadi, poin pertama, undang-undang korupsi yang kelalaian, kealpaan, justru ancaman hukumannya lebih berat dibanding sengaja. Jadi kulfa lebih berat daripada offset. Ini yang bikin undang-undang, dari yang bikin undang-undang, belajar di mana. Kemudian kenapa ini bisa jadi perdebatan habis berlama-lama di MK untuk menguji itu. Saya kira anak tingkat 2 di Fakultas Hukum juga tahu tuh Pak. Kita rehat sejenak.